Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngabuburit Income. Sore ini kita kedatangan nih seorang tamu istimewa nih dari salah satu perusahaan besar di Palembang, nasional sih, persisnya nasional ya Pak ya. Kita kehadiran Pak Spiridion Choice ST. Saya lebih enaknya manggil Pak apa Pak? Dion aja Pak, Dion. Pak Dion aja ya. Baik Pak Dion. Kami perkenalkan Pak Dion ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada sebagai Master of Engineering ya Pak? Iya betul Pak. Iya, dari jurusan sipil. Sekarang Bapak Dion menjabat sebagai General Manager di Citraland Ciputra Palembang. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Head of Department, kemudian Assistant Manager dan Marketing Manager. Sekarang sudah definitif sebagai General Manager ya Pak? Iya betul Pak Adi. Baik Pak Dion, ini ngobrol-ngobrol santai ya Pak? Siap. Baik Pak Dion, apa nih Pak info terbaru dari Citraland Pak yang bisa di-share untuk semua pengunjung channel ini Pak? Oke, baik Pak Adi. Jadi info terbaru nih dari Citraland, kita yang paling harus diupdate itu adalah soal kemacetan. Jadi jembatan Musi 2 udah dibuka, kemudian jalan Yusuf Singadekane juga sudah pekerjaannya 80%, sehingga kalau mau ke Citraland udah tidak akan mengalami macet lagi gitu ya Pak Adi. Siap. Terus untuk di dalam project sendiri kita udah menjual kurang lebih 600-an unit dan kita sudah serah terimakan unit-unit sekitar 300-an. Untuk hunian sendiri kurang lebih hampir 200 kakak yang sudah huni di Citraland. Sehingga sekarang Citraland ini udah cukup rame gitu ya Pak Adi. Siap, bagus. Info terupdate ini Pak ya, dari Citraland ya. Betul loh. Proyek terbarunya sendiri apa nih Pak? Yang dari Citraland, yang paling baru nih Pak? Nah yang paling baru kita punya tipe-tipe rumah yang baru. Kita ada cluster Inari Extension, saat ini yang kita lagi jual. Di situ ada tipe Ivalo Pak. Nah, kita coba akomodasi untuk para konsumen yang kadang sudah beli rumah tapi melakukan perubahan desain. Jadi untuk tipe-tipe kita ini ada beberapa alternatif denah yang bisa dipilih oleh konsumen. Seperti Ivalo itu ada beberapa pilihan, Ivalo Maja, Ivalo Kasa, Ivalo Gana. Jadi menyesuaikan kebutuhan konsumen. Sehingga kita belajar dari konsumen Palembang ini orientasinya seleranya seperti apa, kok perubahannya seperti ini. Jadi coba kita akomodasi gitu ya Pak ya. Jadi itu tipe Ivalo. Yang kedua kita juga tipe lebar 10, ada tipe Kasva. Dan kemudian untuk yang satu lantainya itu kita punya tipe Reforma dan NASA. Dan semuanya itu sudah smart home Pak. Jadi udah mengikuti perkembangan zaman, di mana dari kita mulai pintu depan masuk sudah pakai smart door lock, terus kemudian udah ada webcam, terus lampu yang terintegrasi dengan internet, sehingga tinggal kita, kalau millennials itu kan suka kan pakai handphone, semuanya bisa diatur dari handphone kita gitu ya Pak. Mungkin itu Pak yang paling baru dari kita. Untuk smart home-nya sendiri apakah udah mencakup, kalau kemarin kan dari tipe satu lantai ya Pak ya, apakah sekarang untuk tipe Ivalo juga sudah smart home semua Pak sekarang Pak? Sudah Pak, betul Pak. Oke. Untuk tipe Ivalo ini kita sedang membuatkan rumah contoh. Insya Allah di sebelum Lebaran sudah bisa jadi show unitnya, jadi kita bisa kunjungin rumah contoh tipe Ivalo. Konsumen bisa langsung lihat, karena kita mau grab market di Lebaran ini biasanya banyak sekali orang-orang yang kerja di luar kota pulang ke Palembang untuk mengunjungi keluarganya. Jadi kita memang siapkan satu show unit, karena show unit kita yang di tipe Inari, Onega,
Lugano itu sudah habis Pak, sudah sold out semua. Sudah semuanya udah sold out ya Pak ya. Betul Pak Adi. Eh, Menarik sekali Pak. Dan juga buat kita, saya pernah kerjasama dengan Bapak, dengan tim Bapak waktu kita kemarin mengadakan Prime Income. Eh, Kerjasama yang luar biasa buat saya. Saya dan tim dengan untuk di Citraland sendiri kita kerjasama sangat memuaskan lah ya. Jadi konsumen juga yang datang ke sana juga sangat puas Pak. Sebuah Iya, informasi. terima kasih Pak Adi. Ya, satu lagi Pak ini. Kemudian saya ingin bertanya satu hal nih Pak. Seberapa penting sih menurut Bapak sebagai pimpinan di sana saat ini akses ke sebuah proyek real estate Pak? Seberapa penting Pak ini Pak? Oh, itu paling penting Pak. Jadi itu menurut kami itu nomor satu Pak. Baik, baik. Karena aksesibilitas itu mempermudah mendekatkan kita kemana-mana gitu ya Pak ya. Terus kemudian lokasi tentunya juga berhubungan dengan akses. Jadi kalau misalnya lokasinya terlalu jauh, aksesnya sempit, kecil, tentunya mempersulit kita. Apalagi kalau tiba-tiba ada macet, ada banyak gangguan-gangguan jalan, itu juga cukup mempersulit. Nah, saat kita membangun Citraland Palembang ini, kita sudah mempertimbangkan posisi lokasi kita yang sebetulnya dekat dengan pusat kota. Dan aksesibilitasnya juga mudah gitu Pak. Mau ke stasiun kereta dekat, ke bandara juga dekat, tidak terlalu jauh, ke pusat kota, mall, Demang Lebar Daun, pusat pemerintahan juga dekat. Nah, akses ini akan tentunya menambah nilai tambah dalam penjualan real estate gitu ya Pak. Sebagaimana kita tahu kalau kita di perbankan itu juga selalu memperhitungkan akses jalannya seperti apa, lebar jalannya berapa. Nah, tentunya akan berpengaruh dengan harga Pak gitu ya Pak. Iya, iya, iya. Kita tahu Pak pada saat beberapa waktu yang lalu akses jalan yang tadi juga Bapak singgung ke Yusuf Singadikane maupun pokoknya daerah Musi 2, kemudian sampai ke akses ke flyover bandara itu kan lagi dibangun jalan, oh itu sempat macet banget Betul. ya Pak ya. Sekarang Betul, Pak. sudah seperti kata Bapak tadi sudah 80% lancar, tapi saya sendiri mempertimbangkan seperti ini Pak. Sekarang kan masih banyak mobil-mobil besar yang lewat sana ya Pak. Yang akan datang itu kan bakal selesai jalan tol nih Pak. Jalan tol Betul. Keramasan nanti barangkali akses untuk kendaraan-kendaraan besar tidak lewat lagi sana Pak, tidak lewat lagi ke Citraland. Menurut Bapak kira-kira nih dengan beralihnya nanti kendaraan-kendaraan besar melalui tol, itu benefitnya apa nih Pak? Yang bisa diambil dari Citraland untuk program pemasarannya nanti Pak? Tentunya benefitnya memang truk-truk besar itu kadang juga menjadi weakness ya, karena ketika ada truk mogok atau macet itu memberi pengaruh terhadap kelancaran jalan. Tapi untuk saat ini dengan adanya proyek KPBU ini yang bernilai 1T ya, itu semua jalan ini dilebarkan, kemudian bahu jalannya sekelas jalan tol. Tentunya jika ada masalah dengan truk-truk seperti apa itu tidak akan mempengaruhi kelancaran di Jalan Yusuf Singadekane sampai ke atas. Nah, dengan adanya dibukanya tol nanti Keramasan ke Betung, tentunya banyak kendaraan-kendaraan besar yang lebih memilih lewat tol. Betul, betul. Sehingga tentu bagi para calon konsumen maupun konsumen yang sudah tinggal di sini ya akan semakin lebih nyaman gitu Pak. Karena memang truk-truk besar kadang kalau yang bawa motor gitu kadang khawatir, kalau yang bawa mobil kadang juga khawatir, tapi untuk sampai saat ini tidak terlalu berpengaruh besar terhadap efek dari penjualan kita sih Pak. Ya saya harapkan juga begitu. Ke depan Citraland akan semakin booming ya Pak di daerah kita Sumatera Selatan, semakin lancar lah pokoknya dari proyek-proyek Bapak. Amin Pak. Kemudian ini ada yang titip pertanyaan lagi nih Pak. Kalau Bapak sebagai seorang general manager Pak, untuk melihat kelebihan Citraland
di posisi sekarang dengan dengan kompetitor-kompetitor lain, Pak? Apa yang Bapak bisa sampaikan ke audiens kita? Jadi boleh, terima kasih atas pertanyaannya. Setiap konsep perumahan itu menawarkan keunggulan masing-masing ya Pak ya. Iya, iya betul. Tentunya sebagai konsumen akan menimbang-nimbang. Nah, saya hanya bisa memberikan apa sih yang menjadi keunggulan dari Citraland tanpa mengesampingkan kompetitor-kompetitor kami. Jadi kalau di Citraland ini kita sudah memisahkan antara area komersil dengan area residensial, Pak. Oke. Jadi memang kita dalam konsep itu di area depan, entrance, itu kita sudah siapkan kurang lebih 12 hektar itu untuk nantinya jadi komersial. Artinya di situ ada bisnis, ada jual beli, ada mall, ada apartemen, kemudian hospital, sekolah, itu tersentral di bagian depan, di tepi jalan Yusuf Singadekane. Nah, jika Bapak pernah ke Citraland, Bapak lihat gerbang besar yang ada kuda Citraland itu seperti yang di Jerman itu masuk ke dalam itu adalah bagian dari residensial. Sehingga antara hunian dengan area komersil itu memang kita pisahkan. Supaya konsumen, penghuni yang sudah tinggal di Citraland juga bisa tetap nyaman. Itu yang pertama, Pak. Untuk yang kedua, secara konsep juga kita menggunakan one gate system. Jadi akses kita masuk itu dari depan, terus kemudian nanti tembus di belakang juga ada jalan. Kalau memang nanti tol yang kapal betung itu sebetulnya posisinya dekat sekali dengan kita. Kalau memang ada exit tol di situ, sangat menarik sekali, bisa keluar langsung lewat Citraland. Nah, keunggulannya adalah bahwa area kita itu betul-betul eksklusif. Memang residensialnya memang untuk Citraland Palembang, untuk Ciputra. Jadi tidak mungkin ada istilahnya jalan akses mungkin yang dari perkampungan sekitar atau mungkin dari perumahan sekitar. Jadi seolah-olah seperti di perumahan di dalam perumahan gitu. Jadi memang Citraland ini ya eksklusif untuk Citraland Palembang gitu Pak. Nah tentunya keunggulan-keunggulan lain itu udah biasa di sounding seperti developer yang terpercaya Pak. Kita tahu di Palembang ini banyak sekali kadang konsumen-konsumen sendiri yang cerita ke kami bahwa mereka itu pernah membeli rumah di mana, pernah berinvestasi di mana, sampai sekarang belum bisa AJB contohnya misalnya, atau belum memperoleh sertifikat. Dan di Citraland Palembang kita memang memastikan benar-benar kalau area yang kita sudah jual itu memang sudah clear sehingga nanti tidak ada masalah dengan perizinan, legalitas, dan segala macamnya. Seperti itu sih Pak. Baik Pak. Ya, sangat menarik ya Pak ya. Jadi banyak sekali keunggulan. Ya mudah-mudahan segera terrealisir khususnya untuk area komersial yang di depan. Karena banyak sekali juga yang bertanya kepada tidak hanya langsung ke Citraland, tapi juga kita sebagai agent kadang-kadang kita ketemu klien juga yang kita coba karena kita masih ada kerjasama nih dengan Citraland yang kita coba tawar-tawarkan juga untuk rumah-rumah Citraland dan mereka selalu menanyakan soal itu. Perkiraan kalau untuk komersialnya sendiri mulai ground break-nya kapan itu Pak? Saat ini kita lagi dalam proses perencanaan Pak, ada 2 fasilitas yang kita mau bangun Pak. Jadi itu adalah clubhouse dan masjid. Jadi proses sekarang itu kita lagi mau timbun, areanya nanti di sekitar gerbang Pak. Sekitar gerbang Citraland Palembang itu, kita lagi mau timbun posisinya, jadi sekarang lagi digodok di perencanaan seperti apa untuk masjid dan clubhouse-nya. Sementara untuk area depan, memang kita ngelihat kebutuhan penghuni ini tentu sangat banyak ya yang tinggal itu pengen deket cari makan gitu ya, cari makan, belanja, beli buah. Nah kita sedang mengupayakan ini Pak untuk namanya tenant gathering Pak. Kita sedang mengumpulkan karena memang kemarin itu sebetulnya kita mau membangun yang namanya G-Walk Food Junction, tapi kita terkena badai COVID ya Pak. Betul. Dimana kan mall tutup,
30% segala macam. Nah, itu cukup Betul. cukup menjadi pertimbangan untuk kami merealisasikan area komersil yang cukup besar. Jadi sekarang kita konsepnya kita ingin balik seperti apa tenan-tenan yang kira-kira nanti minat bekerja sama dengan kami, kita akan data, kemudian mungkin kita akan coba konsepkan seperti apa yang intinya bisa memberikan fasilitas hidup yang lebih mudah bagi penghuni maupun bagi calon konsumen kami, gitu Pak. Ya, itu kalau udah ada nanti akan lebih memudahkan dan juga membuat para konsumen nyaman ya Pak ya, sambil lihat-lihat sambil bisa Betul, Pak. makan-makan tentunya. Betul, Pak. Tapi biasanya kalau ada fasilitas gitu harga naik, Pak. Ada Oh fasilitas iya, harga naik gitu, Pak. Jadi pasti pasti. jadi investor atau pembeli itu harus cukup pintar juga melihat peluang. Wah, ini masih biasanya perdana nih. Kayak gini Iya, ini masih betul. bagus nih harganya. Kalau udah rame bener semua udah ke develop Naik ya udah lagi lah. sangat mahal gitu, Pak. Iya. Iya. Baik Pak Dion. Eh apa nih ya Pak ya, untuk akses-akses Pak yang di sekitar Citraland sendiri, yang kira-kira bisa nanti mensupport kegiatan di Citraland ataupun untuk para penghuni tentunya, para konsumen yang akan datang. Kira-kira apa nih Pak akses dan ya kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh pihak Citraland sendiri Pak terhadap nanti konsumennya Pak? Kalau aksesnya itu tentunya kedekatan Citraland dengan ini juga ya, pintu tol ya. Kita tuh dekat dengan 2 pintu tol. Jadi baik pintu tol yang di Begayut ataupun pintu tol yang Keramasan. Jadi banyak kadang orang Palembang ini kalau nyari hiburan ke Lampung, Pak. Ya, Karena Lampung lebih cepat daripada ke Pagar Alam gitu. Jadi kalau akses tolnya deket dengan Citraland Palembang. Apalagi nanti kalau orang-orang yang pengen ke Jambi atau orang-orang Jambi yang suka mobilisasi ke Jambi, tentunya kalau tol Keramasan itu juga akan menghubungkan tol Kapal Betung. Jadinya akses ke Jambi udah tidak perlu lewat alang-alang lebar lagi, tapi justru lebih dekat lewat pintu tol kita ini, Pak. oh, memang ada rencana Pak ya nanti buat exit tol lewat Citraland. Sebetulnya akses tol itu betul-betul di belakang Citraland, Pak. Kurang lebih itu 1 kilo itu kalau kita lihat di drone atau di Google Map ya, itu pembangunan jalan tol yang dari Keramasan yang Kapal Betung itu memang nggak terlalu jauh di belakang Citraland. Tetapi saat ini memang belum ada wacana apakah nanti ada exit tol di situ gitu. Kalau ada exit tol sangat menarik sekali. Jadi exit tol sekarang masih di gerbang tol Keramasan. Oh, oke. Terus kalau akses lain yang kedekatannya ya kita paling dekat sekarang sedang dibangun itu Poltek, Pak. Poltek Iya. Unsri. Itu betul-betul kalau lihat dari lokasi tanah ya paling berapa ratus meter. Tapi kalau kita dari jalan raya kurang lebih 1 kilo lah Pak, 1 kilo. Jadi kalau mau menempuh akses pendidikan, anak-anaknya mau sekolah di Poltek ini tinggal di Citraland ini dekat Pak. Oh, iya. Bisa naik sepeda, bisa naik Betul, motor apalagi gitu ya. nanti kalau jalan tolnya udah jadi dan udah dioperasionalkan ya Pak ya. Iya Nggak betul ada lagi sekali. mobil besar ya. Terus Iya, kemudian jadi lebih kalau nyaman nanti. ke Unsri, kalau misalnya kita ke Unsri, aksesnya juga sebetulnya deket Pak. Karena kita bisa lewat ke Alamsyah, kemudian ke Prameswara, tinggal lurus saja, udah sampai bukit, kita bisa capai Unsri. Terus kalau misalnya kita punya jalan pintas, kita bisa lewat Simpang Poltek, daerah Musyawarah, kemudian ke arah bukit juga sudah sampai Universitas Sriwijaya. Terus kalau akses-akses ke daerah misalnya kayak Jalan Demang, nah itu Jalan Demang juga begitu banyak pertumbuhan Pak. Karena di situ sekarang sudah ada Pizza Hut Iya. baru, kemudian Alfamart yang besar yang bisa drive-thru juga ada di Demang. Terus kafe-kafe juga banyak sekali, kafe-kafe baru yang dari Bukit sampai ke Demang itu dibangun di situ. Jadi kalau mau cari hiburan sebetulnya juga nggak terlalu jauh karena dari Citraland ke Demang itu kalau posisinya lancar itu paling 10 menit. Kalau agak-agak lambat ya 15 menit kita udah sampai ke Demang. Iya, iya betul. Kalau ke Icon, ke pusat kota juga nggak terlalu jauh. Iya.
Kalau dulu masih jauh banget, kalau sekarang udah deket lah Pak. Betul, Pak. Iya. Oh iya Pak, untuk luas total lahan Citraland sendiri ada berapa besar sih Pak? Kita total area pengembangan itu ada 120 hektar, Pak. 20 hektar. 120 hektar itu direncanakan terdiri dari 13 klaster. Oke. Nah, untuk saat ini kita sendiri baru mendevelop 3 klaster, Pak. Karena umur kita tuh baru serah terima pertama di pertengahan 2020. Jadi kita mulai jual itu efektif di 2018. Jadi umurnya masih muda, di Palembang ini masih muda, Iya, Pak. iya, Baru iya. 4 tahun dibandingkan kompetitor-kompetitor kami yang udah belasan tahun di Palembang gitu. Iya. Masih sunrise ya Pak ya. Iya, betul, masih Iya. Sunrise Property. Jadi masih bagus nih kalau mau ambil sekarang nih. Jangan sampai nanti Baik, banget, harganya banget. udah. Ya kita betul-betul kita akan apa namanya Citraland ini juga menjadi salah satu unggulan kita sih Pak. Jadi kalau memang kami menawarkan properti-properti ke pihak-pihak klien, selalu kita selipkan juga Citraland ini untuk menjadi salah satu pilihan ke klien-klien kami Pak. Iya, terima kasih Pak. Income Property selalu membantu kami dalam penjualan. Oh iya Pak, kalau klaster unggulan selain yang sekarang kan kemarin ada Onega, ada yang lain-lain. Sekarang yang klaster unggulannya sendiri apa nih Pak? Sekarang untuk klaster Onega itu sold out Pak. Jadi sudah habis. Oke, Onega oke. itu sudah habis. Kemudian kita lagi siapin klaster baru mungkin di pertengahan tahun, di semester 2 lah. Saat ini masih digodok di perencanaan dan persiapan lahan. Kita mau siapin 2 klaster lagi, itu ada klaster Caspia dan Michigan. Tapi memang Oh, kita belum launching. baik, Nah, baik. itu untuk mengisi market-market kami yang sudah sold out. Namun untuk saat ini jangan khawatir karena Inari Extension dan Lugano Extension itu memang kita sedang buka untuk jual. Gitu, Pak. Baik, baik Pak. Baik Pak, kalau kalau saya sendiri Pak ya sebagai seorang agent properti, kita sudah beberapa kali ngunjungin ke sana. Yang menjadi sangat menarik buat kami nih Pak untuk kita jual nih ke klien itu adalah konsep bahwa satu-satunya untuk di daerah rawa boleh dibilang satu-satunya perumahan yang memakai tiang pancang ya Pak ya. Tidak hanya untuk rumah 2 lantai, tetapi juga termasuk untuk rumah 1 lantai Pak ya. Ini benar-benar sangat-sangat apa namanya buat kita sangat menarik dan mudah sekali buat kita untuk memberikan nilai plus ke Citraland. Iya, betul, Pak. Jadi memang kita sangat concern dengan apa namanya kualitas struktur bangunan, Pak. Ya, Karena memang Ciputra Group ini kan developer yang sudah berkiprah, Pak Ciputra sebagai pionir, arsitek, beliau itu memberikan garansi struktur selamanya untuk konsumen tinggal itu Pak, untuk ya, strukturnya ya Pak. Jadi memang kita untuk struktur itu tidak bisa main-main gitu Pak. Artinya apa? betul. Untuk di daerah Palembang yang kategorinya kebanyakan rawa, tentunya kita itu bukan masalah karena Iya, dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi baru ya memang kita bisa lakukan, kita bisa bangun rumah yang memang secara struktur andal gitu ya Pak. iya. Bahkan di lantai satunya pun kita pakai suspended plate namanya Pak. Jadi lantai satunya pun kita cor sehingga nggak ada khawatir itu tanah apa area rawa atau apa. Memang karena treatment kita cukup hati-hati karena kita ya itu Pak mempertimbangkan nama besar developer Iya, itu sih. terpercaya. Itu, Pak. Ya luar biasa Pak, luar biasa. Kalau untuk jangka waktu bangun nih Pak, kalau dari mulai kita booking ke Citraland, kemudian sampai kita bisa terima kunci itu berapa lama nih Pak? Maksimum ya Pak ya? Kalau sekarang kita lagi ada program PPNDTP Pak, tapi beberapa unit khusus yang memang kita pilih itu
ada promo diskon PPN 50% dan kita serah terima di bulan September, maksimal Desember 2022. Jadi itu PPN program 50% ya Pak ya? Iya, sekarang kan PPN-nya 11%. Nah, itu Iya. ada program pemerintah diskon 50%. Nah, untuk mendukung itu, maka serah terima rumah itu kita percepat, Pak. Jadi bisa serah terima di bulan September, Desember 2022 gitu, Pak. Baik, mulai start kita Nah, dari booking fee kalau Pak ya? yang normal, yang standar, kalau untuk yang standar itu kita serah terima di 18 bulan, Pak. 18 bulan. Yang 18 standar ya bulan. Pak ya? Betul. Baik. Tapi nanti tergantung cara bayar konsumen juga, Mhm. karena serah terima itu syaratnya harus lunas, Pak. Oke. Sehingga kadang ada juga yang konsumen yang memang perlu kita edukasi, misalnya dia cicilan 24 bulan. Nah, tentunya kalau kita bangun 18 bulan itu paling lama ya, Pak. 18 Ya. bulan, cicilannya belum lunas, kita juga belum bisa serah terima. Jadi opsinya Iya. biasanya ada konsumen yang saya kan udah bayar sekian kok misalnya belum dibangun. Nah, sebetulnya kita mengepaskan dengan waktu lunas dan waktu serah terimanya. Tapi jika memang konsumen ingin mempercepat, ada rencana pelunasan lebih cepat, ya kita bisa Cepat sesuaikan juga, dengan yang 18. Ya, betul. Baik. Untuk bulan Ramadan ini Pak, apakah ada promo khusus nih? Ada, Pak, kita lagi siapkan, Pak. Nanti bisa datang ke marketing office. Pokoknya ada promo ketupat, tapi belum kita publish sekarang. Mungkin nanti di pertengahan puasa, Pak, kita publish sampai H+14 Lebaran, kelihatan promonya itu. Wah, oke nih Pak. Kita dikirim-kirimin juga nih brosurnya yang buat ini. Siap, Pak. Oh iya Pak, untuk fasilitas umum nih Pak, fasum-fasusnya yang sudah existing seperti apa, dan kemudian yang masih akan dibangun maupun yang in progress seperti apa nih Pak, yang sekarang lagi direncanakan dari Citraland, dari pihak Bapak. Kalau untuk fasilitas umum yang sekarang yang sudah ada itu, kita punya taman-taman bermain, Pak. Jadi kita baru pasang itu children playground sama outdoor gym. Jadi kalau misalnya kita kan juga ada jogging track di area danau itu, Pak. Ya. Jadi sambil olahraga, lari-lari atau jalan kaki, nanti bisa pakai fitness outdoor kita. Itu sarana. Ini baru dipasang di minggu ini. Kemudian children playground juga, karena di area Cluster Lugano itu sudah banyak anak-anak kecil yang sering main sepeda gitu kan. Ya. Jadi memang kita sudah pasang juga children playground buat mereka bisa bermain. Nah, untuk fasilitas yang lain ini yang sifatnya umum ada 2 yang kita rencana bangun itu, Pak. Ada masjid sama ada clubhouse nantinya. Oke. Saat ini kita sedang penyiapan area lahannya. Seperti itu sih Pak Adi. Oh ya Pak, nih mungkin ini yang pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak nih. Siap. Ini kira-kira nih dari pihak Bapak nih, apa yang menjadi alasan orang harus punya rumah di Citraland nih Pak? Yang bisa Bapak sampaikan ke para audiens kita Pak nih. Apa alasannya Pak? Orang harus mempunyai rumah di Citraland, pokoknya Citraland gitu loh Pak. Oke Pak. Kenapa harus punya rumah di Citraland? Karena Citraland akan menjadikan hidup Anda lebih mudah. Itu tagline kita Pak. Iya. Tapi kalau mau panjangnya alasannya banyak sekali Pak. Karena Citraland Palembang ini kita bisa bilang sebagai properti market leader untuk saat ini ya Pak. Terutama dalam penjualan properti dengan peminat konsumen yang cukup besar, dan kita growth-nya itu tahun ke tahun selalu naik. Jadi target kita pun tahun ke tahun untuk penjualan selalu naik, dan itu kita melihat trennya sangat positif, sehingga tentunya berpengaruh juga terhadap pengembangan sendiri, development sendiri di Citraland Palembang. Nah, belilah sekarang. Kenapa? Karena kita tahu properti, harga tanah itu selalu naik.
Oke, itu Pak. Siap. Terima kasih Terima banyak nih kasih atas banyak, Pak waktu Adi. yang sudah Pak Dion berikan kepada kita untuk bincang-bincang sore-sore ngabuburit income nih Pak. Terima kasih Siap, sekali terima lagi kasih, Pak Pak Adi. Dion. Selamat sore. Terima kasih Bu Sampai En. ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih Income Realty.